Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta Gereja hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sebagai berikut. Berdasarkan hasil persidangan Majelis Jemaat GKI Purwodadi pada Kamis 10 Juni 2021 terkait peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Grobogan, maka diputuskan: 1. Pelaksanaan ibadah minggu, remaja, dan sekolah minggu pada tanggal 12 dan 13 Juni 2021 tidak dilakukan secara onsite atau tatap muka. Anak-anak dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua diharapkan tetap mengikuti ibadah secara streaming atau online atau menggunakan liturgi tertulis yang disediakan dari gereja. Bagi yang membutuhkan liturgi tertulis dapat menghubungi nomor gereja 0292 421 359. Yang kedua, keputusan tentang ibadah di GKI Purwodadi yang kembali dilakukan secara online ini akan ditinjau kembali untuk minggu-minggu berikutnya dengan memperhatikan perkembangan situasi COVID-19 di Kabupaten Grobogan. Demikianlah warta pada hari ini. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ibadah ini berlangsung di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Allah berdaulat, berkuasa atas ciptaannya. Kita adalah ciptaannya. Apakah yang membuat kita tunduk dalam kedaulatan Allah? Bukan karena takut, sebab Allah tidak mengukuhkan kekuasaannya dengan paksaan, kekerasan, ancaman. Kalau begitu, apa yang membuat kita tunduk dalam kedaulatan Allah? Karena kasih-Nya. Kasih-Nya yang mau merangkul agar setiap orang yang menyesali dosa-dosanya, agar setiap orang yang merasa kecil, yang merasa tidak berharga, akhirnya tahu dan bisa merasakan bahwa Tuhan juga menghampiri kita, mendengarkan doa kita. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkaulah Allah yang berkuasa. Dalam kuasa-Mu, Engkau punya rancangan yang baik. Ampunilah kami, jikalau kami meragukan hati Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang meletakkan dasar-dasar yang baik untuk membangun rancangan kehidupan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar untuk hidup dengan percaya, yakin dalam kuasa-Mu. Kami dipimpin di dalam kasih. Biarlah kami mampu bersikap lembut, sabar, tekun, rela berkorban ketika dibutuhkan, sebab itu semua semata-mata mengarah pada kehendak Tuhan yang baik atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Bagi setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tunduk dalam penyesalan.
Mari kita berdoa sebelum membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Berikan keteduhan di dalam hati dan pikiran kami, agar ketika kami dalam kerinduan untuk mendengar suara Tuhan, kami disapa melalui kebenaran yang mau Engkau nyatakan dalam segala keterbatasan dan juga kelemahan kami. Biarlah kuasa Tuhan yang melampaui, kuasa Tuhan saja yang dinyatakan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengar, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang kedaulatan Allah berarti kita bicara tentang kekuasaan Allah, pemerintahan Allah sebagai yang paling tinggi. Biasanya suatu kedaulatan yang tertinggi itu ditunjukkan dengan kekuatan secara militer, pasukan yang gagah, peralatan persenjataan yang kuat, simbol-simbol yang megah. Ketika Yesus bicara tentang kerajaan Allah, mungkin para pendengarnya saat itu membandingkan kedaulatan, kekuasaannya dengan kerajaan Romawi yang kuat, yang berkuasa atas banyak daerah. Kerajaan Romawi itu menunjukkan kekuasaannya di dalam pawai prajurit, dengan kereta-keretanya, dan juga dengan panji-panjinya yang indah dan megah. Gambaran semacam itu memang mengundang decak kagum, perasaan segan. Wah, hebat sekali, luar biasa, pasukan yang rapi, yang jumlahnya ribuan, berjalan berderap, membuat orang menjadi segan, takut, dan
tunduk. Memang di dalam pemerintahan Romawi rakyat tunduk, segan di dalam perasaan takut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hampir kita semua melewati model ketertundukan semacam ini. Kita belajar misalnya saja dan juga mengerjakan pekerjaan rumah, PR, sekolah karena ada perasaan takut. Kalau saya tidak belajar, kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti saya akan dimarahi oleh ayah atau ibu saya. Atau kalau PR saya tidak saya kumpulkan kepada guru saya yang galak itu akan marah-marah. Anak-anak mungkin membereskan mainannya atau menata barang-barangnya karena takut kalau barangnya itu berceceran, dibiarkan tercecer di lantai, bukan di tempatnya, berantakan ya. Maka nanti akan disapu ya, atau dibuang oleh ibunya yang bersih-bersih. Jadi rapi karena takut kalau berantakan lalu kemudian dibuang. Ketertundukan macam ini memiliki kelemahan. Jika sosok yang ditakuti tidak ada, maka kebebasan yang dirasakannya bisa menjadi kesempatan untuk berbuat sesukanya. Yang ideal, sikap tunduk itu terjadi karena kesadaran bahwa yang memerintah sebetulnya mempunyai maksud yang baik, mempunyai tujuan membawa pada keadaan yang baik. Maka jika ada kesadaran, ya, bukan tunduk karena takut, tetapi jikalau ada kesadaran, maka yang terjadi akan berbeda. Bisa jadi saya memang punya guru yang galak. Guru saya galak, selalu memberikan tugas-tugas untuk dikerjakan. Tapi kalau kita punya kesadaran, kita akan mengerjakan tugas-tugas itu karena tugas itu memang penting. Sebagai seorang siswa, tugas itu mengikat komitmen, ya, dengan melatih kita untuk bersungguh-sungguh. Tugas itu melatih kita untuk tekun demi mencapai kedewasaan. Jadi orang yang dewasa itu kan bukan hanya sekedar bertambah secara usia. Orang yang dewasa itu adalah orang yang punya kesungguhan, punya komitmen, tekun. Nah, itu didapatnya dari mana? Karena kesadaran yang dimiliki dari proses belajar. Kalau kita punya kesadaran, mungkin saja iya, ibu saya itu gak kenal kompromi. Kalau ada barang yang berantakan, gak di tempatnya, saya dianggap tidak bertanggung jawab, sapu ya sapu, ya, masuk tempat sampah. Tapi saya sadar bahwa saya menata barang atau meletakkan di tempatnya, itu tujuannya memang supaya lebih mudah buat saya sendiri ataupun orang lain kalau memang dibutuhkan barang tersebut. Tunduk di bawah kedaulatan Allah. Yang terbaik adalah karena kesadaran bahwa di dalam kuasa pemerintahannya Allah membawa kita pada situasi yang baik adanya. Dalam kuasanya ia punya kehendak yang baik, bukan kehendak untuk mencelakakan kita. Nah, dalam bacaan kita Yesus menunjukkan kuasa, pemerintahan, kedaulatan di dalam kerajaan Allah untuk membawa pada kebaikan, tidak selalu langsung terlihat besar, wah, atau menghebohkan sehingga jadi viral. Cara kerja Allah diumpamakan seperti biji atau benih yang tumbuh. Permulaannya terlihat kecil dan remeh. Namun dari yang kecil itu ada kekuatan yang Allah tempatkan di dalam benih itu untuk bertumbuh, menjadi besar dan berbuah.
Bapak Ibu pasti tahu biji cabai kecil. Satu buah biji cabai begitu kecil. Tetapi yang kecil dan terlihat remeh sekali seperti itu, dari biji yang satu itu, jikalau ditanam dengan baik, maka ia bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon yang berbuah lebat. Buahnya mahal. Di masa harga cabai naik, buahnya bisa berguna. Kalau buahnya begitu lebat, kita nggak bisa habisin, kita bisa bagi-bagi. Gitu kan? Nah, manusia juga begitu. Kita kan asalnya dari dua sel kecil yang bertemu, bertumbuh, hidup, dilahirkan, punya pikiran, punya keinginan, punya cerita hidup, dan biasanya cerita hidup kita selalu terkait dengan ditolong, dikasihi orang lain, serta kita yang kemudian gantian mengasihi dan menjadi penolong untuk yang lain. Kisah hidup yang demikian, bukankah seperti pohon sesawi yang dikisahkan dalam ayat 30 sampai 34? Pohon yang kemudian mengeluarkan cabang-cabang yang besar, menjadi tempat kehidupan untuk burung-burung di udara. Kehidupan kita yang awalnya dari sel kecil saja, bertumbuh, hidup, membagi kehidupan dengan orang lain. Kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan remehkan. Jangan pandang hina sesuatu yang kecil. Entahkah itu tanggung jawab, pekerjaan, ataupun orang lain. Jangan remehkan. Cuma bekerja gini saja. Jualan ember, panci. Saya tahu seseorang yang jualan ember, panci, kelilingan menggunakan motor bronjong. Bapak Ibu tahu ya, motor bronjong. Orang itu dengan tekun menjalani profesinya, dia bisa menyekolahkan anaknya. Bahkan kemudian dia bisa membeli mobil box untuk selanjutnya kelilingan menggunakan mobil. Jangan remehkan pula pengalaman pahit atau sulit di dalam bekerja. Selama kita bekerja dengan orang lain, dengan teman kerja, melayani pelanggan, tentu saja akan ada pengalaman-pengalaman pahit dan sulit. Siapa yang tidak pernah mengalami hal itu? Setiap orang yang bekerja pernah mengalami pengalaman seperti itu. Tapi pengalaman itu bisa membentuk kita, mengajar kita bagaimana bersikap paling bijak untuk menghadapi situasi yang sulit, pahit, atau tidak menyenangkan. Suami saya dulu pernah kerja sebagai sales. Punya pengalaman ditolak, diremehkan, dicurangi teman kerja. Tapi ternyata pengalaman-pengalaman itu berguna juga untuk membentuk kesabarannya, membentuk caranya berkomunikasi dengan apik ketika menghadapi penolakan, situasi yang pahit dan sebagainya. Sehingga pengalaman itu ia katakan berguna untuk sekarang ketika ia bekerja, menghadapi pelanggan-pelanggannya yang kadang juga tidak mudah. Jangan remehkan orang lain, karena mungkin orang lain itu yang juga akan menjadi penolong kita. Seorang ibu mertua kerap menghina menantunya, karena menantunya itu berasal dari keluarga miskin. Si menantu kerap dibanding-bandingkan dengan menantunya yang lain. Menantunya yang lain itu terpelajar, berasal dari keluarga yang berada, keluarga ningrat. Namun suatu saat ibu mertua ini sakit. Dan dalam kondisi yang sakit itu dia tidak bisa lagi tinggal di rumahnya seorang diri. Semua anak berembuk, mereka sepakat bahwa si ibu ini harus tinggal di rumah salah satu anaknya. Yang mau dan yang dianggap memungkinkan
adalah di rumah anaknya yang nomor 2, yang istrinya kerap dihina karena berasal dari keluarga miskin. Dalam keadaan sakit dan tidak berdaya, justru menantunya yang sering diremehkan inilah yang dengan sabar merawat. Jangan remehkan sesuatu yang terlihat kecil, entahkah itu orang lain atau bahkan diri Anda sendiri. Karena di dalam kedaulatan Allah yang kecil punya arti. Karena itu bagi Anda yang saat ini merasa tidak berarti, merasa tidak berharga, merasa tidak berdaya, ingatlah, Tuhan menempatkan kekuatan di dalam diri Anda sehingga Anda dapat bertumbuh dengan mendewasakan cara berpikir kita, iman kita, menguatkan cara kerja dan pengelolaan finansial kita hingga kerja kita dapat semakin dikelola dengan baik, menumbuhkan ketekunan, kerajinan, kesabaran, sehingga relasi kita di dalam keluarga atau juga di dalam kerja semakin baik. Kekuatan yang Allah tempatkan di dalam diri Anda dan saya berangsur-angsur akan membuat Anda dan saya bertumbuh. Awalnya kecil, seperti biji sesawi, tetapi kemudian menjadi pohon yang rindang, memberi kehidupan buat kita sendiri, tetapi juga buat yang lain. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kami datang, kami mensyukuri untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Namun di saat ini, di tengah-tengah keprihatinan akan beberapa pergumulan yang terjadi di sekitar kami dan juga atas diri beberapa saudara-saudara kami, maka kami mau memohon kepada Tuhan di waktu doa ini. Kami ingin berdoa
bagi pemerintahan kami. Kami masih terus memohon agar dalam hikmat yang Tuhan berikan, para pemimpin kami dimampukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat di dalam pengelolaan kehidupan bersama berbangsa dan bernegara ini. Kami doakan ya Tuhan, upaya pemerintah untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berjuang dan kami masih ingin terus mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan untuk beribadah sesuai dengan apa yang menjadi agama keyakinannya. Kami minta biarlah di dalam hikmat-Mu para pemimpin kami mempunyai keberanian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, hak-hak dasar dari setiap masyarakat. Pemerintahan kami yang pada saat ini juga terus bekerja untuk mengeluarkan undang-undang, peraturan. Biarlah Engkau juga berikan hikmat agar undang-undang yang disusun juga sungguh-sungguh berisi kebijakan-kebijakan yang tepat demi membangun kehidupan bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19, vaksin yang dibagikan biarlah cukup efektif, tetapi juga peningkatan yang terjadi di beberapa daerah, sungguh Tuhan membutuhkan penanganan yang tepat. Biarlah dengan penanganan yang cepat dan tepat, maka semakin banyak orang yang tertolong. Kami doakan tim medis, biarlah mereka juga boleh mendapatkan perlindungan. Tuhan berikan kekuatan. Kami ingat saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dalam perawatan baik di rumah sakit maupun juga di rumah. Kami ingat akan Bapak Jupri. Kami ingat akan Bapak Daud Supriyadi. Kami ingat akan Bapak Heri Krismantio. Kami ingat akan Saudara Aris. Kami juga doakan saudara-saudara kami lainnya yang saat ini tidak kami sebut namanya, yang mereka sedang sakit, menjalani isolasi mandiri, mendapatkan perawatan. Tuhan kiranya tolong, Tuhan berikan pemulihan. Kami ingin berdoa bagi saudari kami yang akan melangsungkan pernikahan gerejawi pada tanggal 19 Juni. Kami doakan untuk pernikahan Yusak Andre Agassi dan juga Marta Tanjung Gunaning Tias. Kiranya dalam perencanaan yang saat ini sedang mereka buat, Tuhan berikan hikmat agar keluarga diberikan kekuatan. Tuhan juga berikan jalan untuk apa yang sudah menjadi rencana-rencana mereka. Berikan kesehatan, Tuhan akan senantiasa menolong. Dan biarlah niat mereka untuk menikah, membangun kehidupan keluarga boleh terus semakin dikuatkan. Kami ingin berdoa juga untuk anak-anak kami yang sekolah lewat pembelajaran jarak jauh agar mereka juga boleh tetap tekun dan setia. Untuk penerimaan siswa baru di SMP Kristen Putra Wacana Toroh agar dalam proses penerimaan siswa juga boleh menampung siswa-siswa, menerima siswa-siswa dan memberikan pendidikan yang berkualitas, ikut membentuk generasi penerus yang berkualitas untuk daerah Toroh dan sekitarnya. Tuhan berkati para guru yang bekerja di SMP Kristen Putra Wacana Toroh agar mereka juga diberikan semangat dan ketekunan dalam melakukan tugas-tugas mengajar mereka. Kami bawa pergumulan kami masing-masing, kiranya Tuhan tolong agar kami diberikan kesehatan, kekuatan, berkat yang cukup untuk kehidupan setiap hari. Inilah doa dan permohonan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mendasari pemberian persembahan hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Perkenankan ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pemeliharaan yang tak pernah habis di dalam hidup kami, Tuhan berikan dari hari demi hari. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Pada saat ini, kami membawa sebagian dari berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, berkatilah persembahan yang kami bawa ini. Apabila digunakan, hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk juga mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku
Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.